YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas seputar tips semi gap year. So kalau misalkan kalian penasaran sama videonya, keep watching this video. Oke, jadi untuk di bagian intro ini mungkin di sini aku akan jelasin dulu sedikit cerita tentang aku kenapa bisa milih untuk semi gap year dan kenapa aku mau ceritain dan berbagi sedikit cerita aku ini, karena aku tuh pengen supaya kalian itu yang nonton video ini mungkin kalian ada di posisi yang sama kayak aku dulu, ada di posisi pengen semi gap year, dan aku tahu itu posisi yang gak mudah karena kalian sebenarnya udah dapet kuliah tapi kalian memutuskan untuk pindah. Itu tuh pasti akan ada keraguan-keraguan. Nah, aku tuh pengen membantu kalian untuk menguatkan keyakinan kalian untuk pindah ataupun tidak gitu. Jadi kalian bisa belajar dari cerita aku ini, karena aku juga nggak pengen kayak kalian cuma sekedar nonton doang dan tahu tips untuk semi gap year tapi kalian gak ngerasa untuk dirangkul, karena aku tahu banget itu pasti sangat amat berat di posisi itu. Karena menurut aku salah satu fase hidup terberat bagi aku itu adalah pas aku semi gap year gitu. Ditambah lagi aku nggak punya teman yang aku kenal yang pengen semi gap year juga, jadi aku ngejalanin semua itu sendiri dan ngatur semua itu sendiri, dan itu sangat amat berat guys. Jadi ya udah, aku mau cerita sedikit. Jadi FYI aja, aku tuh pindah dari FKM UI. Kalau kalian nggak tahu, FKM UI itu Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan aku pindah ke FKG UB. FKG itu Fakultas Kedokteran Gigi. Mungkin banyak dari kalian atau bahkan ya di real life aku sendiri tuh yang kayak orang-orang tuh nanya gitu, kenapa sih udah dapet UI masih pindah lagi gitu loh. Cuman menurut aku pribadi, aku lebih tahu apa yang aku butuhkan gitu. Karena selama aku menjalani perkuliahan aku di FKM, sebenarnya gini sih guys, target aku pertama, aku tuh pengen banget masuk ke FK dari 2023. Aku by the way lulusan tahun 2023, jadi baru banget masuk itu tahun ini 2024. Dan ketika aku udah coba FK berkali-kali di SNBT, di Mandiri, dan ternyata aku nggak lolos, dan aku malah lolosnya di FKM UI dan dari jalur PPKB, itu kayak ya udah mau gimana lagi, karena itu kan juga harus diambil kan. So aku memutuskan untuk kayak ya udah nggak apa-apa, coba jalanin dulu meskipun itu super duper berat banget ya. Kayak ya ini bukan yang aku mau tapi aku harus jalanin ini gitu. Kurang lebih ya berarti harus setahun gitu kalaupun aku pengen pindah atau semi gap year. Dan ternyata selama menjalani perkuliahan sekitar 2 semester itu ya aku masih ngerasa ini tuh bukan yang aku mau gitu loh. Aku harusnya bukan di sini gitu loh, masih ada perasaan kayak gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk UTBK lagi. Dan sebenarnya aku juga mulai belajar UTBK itu di tahun 2024, jadi di awal tahun gitu, karena emang di akhir tahun pas semester 1 itu ya tepatnya, itu kan masih kayak full banget sama ospek, dan itu super duper kayak padat banget jadwalnya, jadi susah untuk membagi waktu untuk UTBK. Sampai sempet akhirnya tuh aku ngerasa kayak aduh UTBK lagi nggak ya, karena waktunya yang bener-bener mepet banget, dan aku ngerasa kayak aku masih punya tanggung jawab gitu loh di kuliah aku yang sekarang. Aku nggak mau ngelepas. Mungkin ada beberapa orang dari cerita yang aku pernah nonton juga, kayak mereka tuh kayak bener-bener kayak ngelepas gitu, kayak oh yaudah gue pengen fokus semi gap year, kuliahnya gue lepas gitu. Tapi kalau aku sendiri sih aku masih kayak peduliin gitu, pokoknya aku harus tetap jaga IPK aku segitu, seenggaknya kayak ya masih oke lah gitu. Meskipun nantinya aku pindah atau enggak itu urusan nanti, yang penting aku harus jalanin dulu dan syukurin apa yang udah aku dapat. Singkat cerita, akhirnya aku TBK lagi, dan di situ pas aku lulus itu kan banyak yang ngucapin gitu kan di SG, terus mungkin banyak beberapa teman juga yang nge-reply gitu kayak kok pindah, emang nggak sayang UI-nya ditinggal dan segala macemnya gitu, kayak yakin pindah gitu dan segala macamnya. Dan yang ngerasain kayak gitu tuh bukan cuma aku doang, karena teman aku di FKM juga, cuman beda jurusan. Cuman aku baru kenal dia tuh karena pas kita mau ngundurin diri dari FKM gitu ke FKM-nya bareng. Terus ternyata ya udah dia tuh juga semi gap year, dari awal memutuskan emang pengen pindah, dari awal tujuannya pas masuk tuh emang udah pengen pindah gitu, tapi dia tuh sambil les juga. Nah aku tuh bedanya aku belajar sendiri gitu kan. Terus dia bilang gitu, padahal dia dapetnya di FKG Unair loh guys, dan itu orang masih banyak gitu. Dia cerita ke aku juga gitu kayak kamu banyak gak sih yang ngomongin kamu gitu, kayak kenapa pindah gitu, udah dapet UI apalagi sih gitu. Terus ternyata ya dia juga udah ngomongin kayak gitu ngapain pindah ke Unair gitu, dapet di UI gitu. Padahal menurut aku kayak FKG Unair tuh top 1 gitu, kayak orang kenapa masih nanya gitu loh. Sometimes menurut aku ya guys, kayaknya kalau misalkan dengerin kata orang tuh nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau misalkan kan mau pindah, meskipun kayak kata orang udah bagus dapet di sini gitu, kenapa pengen pindah lagi bla 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 gitu, karena stigma orang itu nggak usah didengerin. Aku juga nggak pernah dengerin. Mungkin sempat aku masukin ke dalam hati, makanya waktu itu sempat bimbang apakah pindah apa enggak. Tapi kayak at the end aku memutuskan bahwa aku tahu yang terbaik buat diri aku sendiri. Orang itu nggak tahu plan aku tuh kayak gimana ke depannya. Kenapa aku bener-bener bersikeras untuk pindah gitu, karena ya aku punya plan sendiri gitu loh, yang mana kalau misalkan aku nggak
nggak pindah, ya plan itu nggak akan pernah terwujud gitu. Dan kalau plan itu nggak pernah terwujud gitu, orang lain juga nggak akan bertanggung jawab atas hal itu. Jadi lebih baik wujudin aja gitu apa yang kalian udah rencanain. Oh ya, aku lupa kasih tahu, pilihan aku pertama tuh sebenarnya FK Unpad dan yang kedua itu FK UB gitu, tapi aku lolosnya di pilihan yang kedua. Dan so far ternyata selama ngejalanin perkuliahan selama kurang lebih 1 semester, aku tuh ngerasa malah kayak nyaman aja. Oh kayak emang ya aku tuh lebih fit untuk di FKG gitu ketimbang FK, dan mungkin emang ini jalan aku gitu. Jadi kayak ya udah aku fine aja gitu. Beda halnya dengan dulu gitu, waktu di FKM itu sangat amat menurut aku super duper berat. Mungkin bagi kalian yang nggak pernah ada di posisi ini kayak yalah cuma salah jurusan doang gitu, ujung-ujungnya juga gini, gambling juga dan segala macamnya. Tapi menurut aku tuh beda banget gitu loh ngejalaninnya, karena ya beberapa orang juga yang ngalamin semi gap year juga tuh ngerasain hal yang sama gitu, yang kita tuh nggak bisa ngejelasin ke orang lain yang nggak ada di posisi kita gitu. Makanya itu kenapa kayak aku bilang aku pengen banget kalian tuh ngerasain bahwa kalian gak sendiri, ada aku juga yang pernah ngerasain. Oke, dan sekarang kita bakalan masuk ke dalam tipsnya, karena ini udah cukup lama waktunya, jadi supaya nggak terlalu lama videonya, aku bakal langsung masuk ke tipsnya. Oh iya guys, jadi aku lupa kasih tahu untuk skor UTBK aku di tahun pertama, di tahun 2023 itu ada di angka 620-an, dan di tahun yang kedua di tahun 2024 skor aku ada di angka 720-an. Kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi langsung aja gimana sih caranya bisa naikin skor sampai 100 kayak gitu dengan kondisi kita sambil kuliah dan sambil ospek, tapi kita bisa tetap nyimbangin dengan belajar UTBK juga. Oke, jadi untuk tips yang pertama, kalian itu harus bisa tentuin target kalian mau masuk kemana dengan cari informasi seputar skor UTBK yang ada di tahun lalu di jurusan yang kalian mau dan di univ yang kalian mau. Nah, ini penting banget guys. Kenapa? Karena itu bisa jadi patokan banget gitu. Entah sebenarnya di tahun ini tuh bakalan naik atau bakalan turun si skor UTBK-nya ini rata-ratanya, tapi menurut aku itu bisa jadi acuan banget. At least kalian sebisa mungkin ya di atas dari rata-rata yang tahun ini, karena jujur aja based on my experience gitu, kemarin itu tuh nilai UTBK tuh mengalami inflasi kayaknya deh. Soalnya makin naik gitu loh, kayak dulu tuh skor 720 tuh sebenarnya udah bisa masuk FK Unpad guys, tapi di tahun ini itu belum cukup, kayak minimalnya kayak 740-an ke atas sih untuk masuk ke FK Unpad gitu. Jadi kalian harus bener-bener kayak pikirin matang-matang banget. Kenapa? Karena menurut aku halnya tuh krusial banget. Mungkin kalau misalkan kalian juga lebih ketargetin ke jurusannya, kalian itu kayak bisa lebih explore kampusnya juga gitu. Atau nggak kalau misalkan kalian targetin kampusnya, kalian bisa lebih mainin di jurusannya juga. Cuman kalau aku kemarin sih aku lebih fokus ke jurusan, jadi makanya aku kayak lebih nyari univ lain aja gitu yang sekiranya tuh masuk dari nilai TO-TO aku gitu. Dan untuk nentuin kayak passing grade ini juga tuh kalian bisa dengan ikut TO-TO gitu, TO-TO online gitu. Kenapa? Karena supaya kalian bisa lihat kemampuan kalian ketika kalian diadu sama orang-orang lain gitu yang pengen ke jurusan atau univ yang kalian mau gitu. Jadi kan bisa tahu gitu loh, kayak oh kalau misalkan aku diadu sama yang di univ dan jurusan ini, peringkat aku tuh segini gitu loh, sekian gitu loh. Kira-kira kalau misalkan nanti aku TBK tuh bisa nggak ya kemungkinan naik daripada yang di TO ini gitu. Karena menurut aku biasanya sih orang tuh pas di UTBK tuh jauh lebih naik dibandingkan pas di TO gitu. Karena aku sendiri juga dulu tuh mentok-mentok tuh cuman di angka 600 doang kalau misalkan TO yang di tahun 2024 ini itu kayak cuma 600, biasa tuh 520-an, 570 gitu, tapi kayak nggak pernah gitu nyampe di angka 700 tuh nggak pernah sama sekali. Tapi kayak tiba-tiba UTBK 720 tuh kayak ya udah, itu emang naik aja gitu. Biasanya kadang naiknya bisa sampai 100 gitu guys. Ini aku juga berdasarkan dari cerita teman-teman aku yang tahun 2023 juga banyak yang kayak naik sekitar 100-an daripada TO dia yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa tentuin waktu belajar kalian dan buat goal setiap harinya. Jadi karena kita ini semi gap year, kita beda sama anak-anak gap year ya guys, karena mereka punya waktu yang benar-benar menurut aku lebih banyak free-nya gitu ketimbang kita. Dan aku bersyukur dulu aku di FKM itu ada liburnya, dimana kita masuk cuma Senin sampai Kamis, dan hari Jumat itu kita free gitu sampai semester 4. Jadi kayak hari Jumat itu aku bisa pakai untuk TO, dan Sabtu Minggu itu untuk mengulas lagi pembahasan dari si TO-nya ini. Nah,
aku nggak tahu kalian sekarang di kampus yang sekarang itu kayak gimana jadwalnya, tapi kalian bisa memaksimalkan semaksimal mungkin waktu yang ada. Kalau misalkan Sabtu Minggu tuh udah pasti harus dipakai untuk belajar UTBK ya guys. Kalau misalkan kalian nggak ada libur ya di hari Senin sampai Jumat, karena menurut aku makin kesini kan waktu UTBK tuh kayak makin maju ya, kayak tahun ini tuh juga lebih cepet. Aku lupa bulan apa, tapi kayak bulan-bulan Maret tuh kayak udah mulai UTBK gitu, atau bulan April gitu. Jadi menurut aku harus dipersiapin banget dari sekarang. Meskipun pada saat itu sih aku persiapannya waktu itu lebih matang tuh pas Desember akhir ke Januari. Jadi pas masih libur kuliah itu tuh bener-bener semaksimal itu gitu. Kalau misalkan di semester 1 aku lebih fokusin buat ke IPK aku di kampus yang aku dulu gitu. Tapi di yang semester 2 itu udah lumayan ini sih guys, kayak bener-bener dibilang gak peduli juga enggak, tetap belajar. Cuman kayak ya intinya aku belajar untuk aku bisa dapat nilai bagus, bukan aku belajar untuk aku mengerti gitu. Mungkin ini agak salah ya konsepnya, harusnya nggak kayak gitu. Tapi karena emang tujuan aku di sini emang pengen untuk pindah, jadi ya udah mau nggak mau ya harus kayak gitu. Karena aku yakin aku nggak akan pernah bisa pegang keduanya sekaligus dengan maksimal gitu. Jadi daripada aku harus merelakan salah satunya, mendingan aku kayak gitu tadi, kayak ya udah kuliah untuk dapetin nilai dan belajar ya buat UTBK gitu. Dan juga di sini aku mau kasih tahu ke kalian mengenai soal organisasi dan juga kepanitiaan yang ada di kampus. Jujur dulu aku tuh sangat amat menolak banget kalau misalkan ditawarin sama teman-teman aku kayak mau ikut proker ini nggak, mau ikut join BEM nggak, dan segala macamnya. Even aku dulu magang tuh di BEM guys. Jadi kayak waktu aku nggak maju ke BEM itu emang kakak-kakaknya juga pada nanya, dan sebenarnya aku nggak enak juga. Tapi aku kayak pada saat itu emang aku kayak gatekeep aja gitu loh, nggak mau ngasih tahu kalau misalkan aku pindah. Jadi ya temen aku yang beberapa yang tahu tuh bilang ke kakaknya ya karena ada masalah pribadi aja gitu, tapi nggak dikasih tahu kenapanya. Jadi kayak kalau misalkan kakaknya nonton juga maaf banget kak. Tapi jujur guys, menurut aku ya aku nggak tahu sih guys, sebenarnya ada beberapa orang juga aku dengar kayak mereka selama semi gap year tetap aktif kepanitiaan, tetap aktif organisasi gitu. Cuman aku sendiri gini deh guys, kalian tuh harus bisa kenalin diri kalian gitu. Kalau aku pribadi jujur aku ngerasa gitu, tahun 2023 aku inten aja, full inten dari pagi sampai malam, terus habis itu lanjut lagi TO di platform online. Itu kayak masih nggak lulus gitu. Kalau misalkan aku kuliah gitu sama aja kayak sekolah, ditambah lagi aku kepanitiaan organisasi gitu, ya udah jangan berharap bisa lulus gitu. Aku mikirnya tuh gitu untuk diri aku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang dari awal bisa manage waktunya tuh oke, dan kalian emang ngerasa mampu, ya silahkan aja gitu. Cuman bagi aku sendiri, karena aku tahu kemampuan aku tuh, aku memilih untuk mendingan gak usah. Sebenarnya aku juga banyak baca saran, sebenarnya ya dari awal tuh mendingan gak usah sih, karena ya waktu untuk kita free, setelah kita kuliah aja itu udah mepet banget. Ditambah kalau kalian organisasi atau kepanitiaan, yang mana apalagi kalau organisasi itu rapat bisa seminggu pasti sekali tuh pasti banget, itu lumayan ngambil waktu kalian buat belajar UTBK gitu. Jadi ya itu up to you guys gitu, gimana kalian baiknya mengatur. Cuman rekomendasi daripada aku itu mendingan nggak usah dulu. Kalau misalkan amit-amit ketolak gitu di SNBT tahun berikutnya, itu kalian bisa ikut kepanitiaan setelah itu. Tadinya aku juga udah punya plan kayak gitu, kalau emang ketolak gak dapet lagi ya udah aku lanjutin di FKM dan aku baru ikut kepanitiaan ataupun organisasi di semester ketiga gitu. Lanjut tips yang ketiga, yaitu dengan latihan soal melalui TO. Nah, di sini tuh banyak banget platform yang sebenarnya nyediain untuk TO-TO gratis ataupun yang berbayar. Aku dulu yang berbayar sih, aku dari Pahamify emang sekalian karena aku mau belajar ulang dari awal mengenai materi-materinya gitu. Jadi kayak belajar PK, PM itu nggak langsung kayak latihan soal, nggak sama sekali. Aku bener-bener belajar dari dasarnya lagi. Oke, kayak aljabar tuh kayak gimana sih, terus habis itu kayak limit tuh kayak gimana sih gitu, turunan tuh kayak gimana sih gitu. Jadi nggak langsung ke apply ke soal gitu, pasti harus dari dasarnya dulu. Kenapa? Karena aku nyadarin bahwa ini juga penting sih guys, kan harus evaluasi diri kalian gitu, kesalahan kalian di tahun lalu tuh apa. Kalau aku ngerasa dulu tuh aku nggak paham basic, karena di Inten itu lumayan ngebut ya, maksudnya untuk aku sebenarnya yang kayak mungkin lama gitu untuk mencerna informasi itu tuh kayak itu terlalu cepat gitu, karena kita kan wajib untuk ya kerjain mandiri. Ada jadi di Inten tuh ada kayak mandirinya gitu, terus habis itu ada diskusi buat besok dibahas, sama ada latihan soalnya lagi, nanti kuis dan segala macamnya. Dan itu menurut aku terlalu ngebut banget,
karena gini, untuk memahami konsep aja tuh aku tuh lama gitu, gimana buat ngerjain soal gitu, sedangkan besoknya itu aku harus udah ngerjain tuh soal benar gitu loh, karena kan diperiksa juga kan. Jadi mau nggak mau ya udah gitu, ngerjain itu sebagai hafalan aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi aku nggak paham konsep sebenarnya, cuman kayak oh kalau kayak gini tuh cara ngitungnya tuh kayak gini gitu, padahal sebenarnya basicnya tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi ini sangat amat apa ya, jadi concern aku banget, karena apabila soal itu diganti, aku nggak bisa lagi ngerjain gitu. Itu harus kalian perhatiin banget guys. Kayak menurut aku mendingan kalian harus pakemin banget di konsep gitu, baru nanti ke latihan soal. Meskipun itu lama sih guys, soalnya aku nggak habisin banget gitu kan, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu kan, di di video Pamifa itu kayak lama banget. Terus aku juga dari YouTube juga aku rekomendasiin untuk kalian, terutama kalau misalkan untuk PPU, PBM gitu tuh, dari Tubuh Kata. Itu bener-bener menurut aku ya, yang sama sekali mungkin waktu dulu 2023 aku tuh ngerjain soal yang model PPU, PBM, LBI itu tuh kayak clueless gitu. Maksudnya cuman based on prior knowledge aku gitu loh, selama aku sekolah 12 tahun tuh kayak gimana sih ngerjain soal B-Indo gitu loh. Jadi kayak cocok logi aja gitu loh, padahal sebenarnya ada konsepnya gitu loh, kayak kata hubung apa segala macam gitu, itu tuh ada konsepnya, ada kata kuncinya gitu, nggak langsung kayak oh kalau misalkan ini dipakai tuh lebih enak sih kata-katanya, ini dijawab gitu. Dulu tuh waktu 2023 tuh kesalahan aku tuh yang paling fatal tuh adalah di situ. Jadi aku evaluasi, aku belajar dari awal dari si Tubuh Kata ini, dan di Tubuh Kata ini itu benar-benar dijelasin banget gitu, kayak ada juga triknya menurut aku ya, yang kayak oh yaudah nih ada teks panjang kali lebar, tapi kayak ya kita nggak perlu fokus ke teksnya gitu, kita cuman fokus untuk ke bagian, misalkan bagian bawahnya doang gitu, misalkan cari ide pokok apa segala macam. Itu tuh jauh lebih cepat dan kayak mempersingkat waktu, karena kan di UTBK kalian gak cuma diminta untuk bisa jawab soal dengan benar kan, tapi dalam waktu yang singkat gitu, karena waktunya ya bener-bener singkat banget, satu soal bisa 1 menit atau bahkan di bawah itu gitu. Jadi emang kuncinya juga harus banyak banget berlatih guys, karena semakin kalian banyak berlatih, kalian tuh jadi ngerti patternnya ini tuh ngerjainnya tuh kayak gimana sih gitu. Karena aku jujur ya, pas lama-lama udah kayak oh aku juga drilling soal guys di AlphaStud. Jadi untuk drilling soalnya aku di AlphaStud, setelah itu aku try out di ScienceIn dan juga di Pahamify. Jadi itu banyak banget ya memang yang dikerjain, kayak harus latihan soal, harus juga TO-nya juga dari 2 platform, bahkan kadang juga dari TO AlphaStud-nya juga aku ikutin. Pokoknya dari manapun itu aku ambil lah soal-soal yang ada di Twitter. Kalian juga harus sering cari guys di Twitter gitu kan, kayak kalian harus follow-followin yang kalian rasa itu banyak ngasih soal UTBK, kayak Kak Fauzan Al-Rashid. Terus bentar aku cek lagi dulu siapa aja yang aku follow. Terus area eksak itu biasanya tentang PKPM sih, mereka kasih bocoran-bocoran. Terus juga Latsol UTBK tuh kalian bisa cari. Terus juga Kabutet Mengajar, itu juga banyak banget guys. Terus juga ini Twitternya Privat Alfaiz gitu. Jadi kalau misalkan untuk soal, aku tuh sumbernya tuh kayak dari banyak banget gitu di Twitter ataupun dari drilling soal tadi. Jadi kalau misalkan untuk aku sendiri, aku cara bagi waktunya, pertama aku akan selalu habisin dulu basicnya harus bener-bener di ngertiin banget. Aku nonton dari Kak Fauzan Al-Rashid sama tadi yang Tubuh Kata tadi di YouTube, bener-bener ditonton semuanya, dicatat, terus kayak dipahamin gitu, di ngertiin, kayak aku ngulang lagi gitu, kayak aku ngajarin diri aku sendiri gitu loh, kayak oh gini maksudnya kayak gini gitu, kata ini tuh dipakainya buat ini gitu. Setelah itu aku baru masuk ke latihan soal. Ini sama ya untuk subtes yang lain gitu, kayak PKPM juga kayak gitu, belajar dulu dari Pahamify materinya basicnya kayak gimana, baru lanjut lagi ke soal. Pertama untuk soalnya aku dari AlphaStud yang drilling soal itu, karena di situ banyak banget kan, ribuan soal gitu, ratusan ribu soal, dan di situ jadinya kita kayak ya sebenarnya kayak TO mini lah namanya ya, cuman kayak ya menurut aku kita nggak harus semuanya kita kerjain subtes. Biasanya kan kalau kayak di TO Pahamify ataupun di ya TO dimanapun ya pasti itu selalu urutannya ya udah gitu, urut terus gitu 7 subtes itu. Sedangkan aku pengen emang latihan tuh kayak fokus gitu per subtesnya dulu gitu kan. Nah jadi di AlphaStud ini enak banget karena kita bisa bener-bener kayak belajar per subtes gitu.
kayak misalkan lagi mau belajar PPU, ya udah kita kerjain PPU. Aku kadang kayak bisa kerjain paket soalnya itu sampai kayak 2 atau 3 gitu dalam sekali ngerjain. Pokoknya kayak harus naik lah dari nilai yang pertama sampai nilai paket yang ketiga gitu, itu harus naik gitu. Jadi aku evaluasi juga pembahasannya. Jadi jangan dikerjain tapi nggak dilihat pembahasannya ya guys. Itu juga kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena setiap detail kesalahan kalian yang ada di situ itu tuh sebenarnya kalau misalkan kalian ngerti kenapa kalian salah di situ, kalian bisa perbaikin di soal-soal yang selanjutnya gitu. Terus habis itu biasanya nanti pas Jumat sore atau Sabtu Minggu itu tuh aku pakai buat TO dan pembahasan. Jadi bener-bener dibahas yang kayak kalian ngerjain ulang ya guys. Jadi waktu dulu berapa ya? Aku lupa, soalnya kayak sekitar 130-an soal kan guys, soal UTBK tuh. Dan di soal TO juga sama kayak gitu. Itu tuh aku bener-bener kayak bahas satu per satu. Jadi kayak ngerjain ulang lagi. Terus baru nanti sambil ngeliat lagi gitu. Kalau emang benar-benar udah mentok ya udah nonton video pembahasannya aja gitu. Aku kalau TO tadi aku udah bilang di Pamify, di Science In, sama kadang di Alphastud. Dan menurut aku itu udah cukup banget sih. Apalagi di Pamify itu kalian bisa bener-bener kayak lihat rankingan kalian di di seluruh jurusan ataupun univ yang kalian pengen cobain tuh kalian bisa masukin aja gitu, diganti-ganti. Jadi kalian tahu gitu change-nya itu besaran di mana gitu. Kemudian tips yang keempat itu kalian harus bisa mengerjakan subtes itu dengan cara cepat. Jadi tadi aku udah bilang kalau misalkan kalian udah sering berlatih itu tuh pasti bisa banget ngerjain soal itu, kayak udah ngerti gitu nih maksudnya soal itu kayak gimana. Jadi jujur kalau misalkan aku, fun fact guys, menurut aku tuh semuanya itu tuh punya pattern nih guys. Jadi kayak even di PKPM sekalipun, meskipun gak sama, kadang kan ada tuh di Twitter bocoran day 1, day 2, day 3. Aku waktu itu di hari keempat sih ujiannya. Itu tuh kayak sebenarnya polanya sama, materinya tuh sama, tapi makin susah gitu tingkatannya gitu. Kayak kalau misalkan di day 1 itu bener-bener kayak dihitung langsung ketemu hasilnya, biasanya nanti di day selanjutnya, apalagi day terakhir itu udah kayak nggak langsung ketemu hasilnya gitu, harus diputar dan segala macamnya. Cuman kayak kalau misalkan kalian udah tahu gitu kan soal yang awalnya kayak gini, itu kan bisa latihan terus aja gitu loh, fokusnya tuh di bagian soal yang tentang itu gitu loh. Ini udah mendekati hari H ya guys, jadi ketika udah mulai UTBK-nya dan aku cari bocoran soal, itu aku kayak lihat gitu kan soal PKPM, terus kayak oh ya udah coba latihan dan segala macamnya dari banyak sumber, karena kan setelah aku pakai UTBK tuh nggak cuma satu doang kan, di satu hari itu ada banyak, dan aku coba kerjain. Terus habis itu kayak ya di ngertiin gitu loh polanya itu kayak gimana, terus cara cepatnya tuh kayak gimana, inti soalnya tuh kayak gimana, supaya nanti pas kalian udah ngerjain punya kalian, pasti kan itu kayak lebih susah tuh tingkatannya dibandingkan soal yang day 1 gitu misalkan. Itu kayak kalian udah bisa nge-skip dengan cepat gitu loh bagian hitung yang simple-nya itu. Jadi kayak yang hitungnya tuh lebih cepet aja gitu. Kalau misalkan tips dari aku juga, kayak kalau misalkan ngerjain soal di awal tuh nggak bisa, ini jujur aku lakuin pas PK dan PM. Itu kayak PK dan PM aku tuh sebenarnya pas di awal tuh kayak bisa, tapi tuh selalu ya, sebenarnya tuh dari pas TO juga sih, itu selalu bisa tuh paling cuma 10 soal. Terus habis itu kayak ya udah, karena mentok kayak 11 sampai 15 itu nggak bisa, aku dari belakang, dari nomor belakang, dari nomor 20, terus habis itu 19 gitu. Dan itu pasti biasanya tuh ada 2 atau 3 lah. Terus nanti kayak baru di pertengahan itu aku biasanya nembak. Jadi kalau di UTBK aku juga lebih saranin untuk nembak ya guys, karena kita nggak ada poin minus, kita pakai sistem IRT gitu kan. Kalau misalkan skor kalian lebih maksudnya kayak kalian jawab soal di soal yang susah, itu pasti skor kalian lebih tinggi. Nah karena kayak gitu, jadi ya udah nggak ada salahnya untuk tembak gitu. Cuman aku usahain nembak di emang soal yang bener-bener aku nggak bisa sama sekali. Jadi aku manfaatin waktu, misalkan 20 menit 20 soal, seingat aku PK tuh 20 menit 20 soal. Nah itu kan kayak 1 menit 1 soal, MTK tuh kayak nggak mungkin gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya aku ngitung waktu itu pas UTBK real ya, ini real 1 sampai 10 doang bisanya. Terus habis itu lihat soal dari belakang, dari nomor 20 sampai turun lagi ke bawah, itu ya sekitar 3-4 soal doang. Terus sisanya itu kan masih ada banyak ya, kayak sekitar 6 soal gitu, dan waktunya juga udah mepet gitu, udah tinggal ya mungkin 5 menitan gitu kan. Ya udah, kalau misalkan masih bisa dihitung dan dapat ya udah, tapi kalau enggak aku nembak. Kenapa? Karena seenggaknya kita tuh bisa ngerjain soal di paling belakang. Kenapa ini penting guys? Karena gini, biasanya orang fokusnya itu dia ngerjain tuh dari soal bagian depan ke tengah, terus habis itu kayak gak bisa ngerjain nih, terus bagian belakang mereka nembak gitu. Jadi pas mereka nembak ini, poinnya itu kan jadi lebih kecil ya guys, karena sedikit orang yang bisa ngerjain itu soal. Ketika
sedikit orang yang bisa ngerjain itu soal dan kalian bisa ngerjain soal itu dengan benar karena kalian kerjanya dari belakang setelah dari depan, itu bisa nambahin skor kalian gitu. Dan sedangkan di soal yang tengah itu rata-rata ya mungkin masih ada beberapa orang yang bisa gitu ngerjain itu soal, jadi skornya gak terlalu gede, dan kalaupun kalian nembak ya kalian gak rugi-rugi skor banget gitu. Jadi tips dari aku kayak gitu sih, karena waktu itu skor aku di bagian PK dan PM itu, jadi untuk skor PM aku itu ada di angka 725,69, dan untuk PK aku itu ada di angka 835,44 gitu. Jadi aku menggunakan tips yang aku bilang tadi, dan puji Tuhan hasilnya lumayan gede gitu. Terus mungkin aku mau kasih tips juga, tadi kan PKPM, LBI, PBM, BPU udah gitu kan. Kalau misalkan PU itu lebih ke arah banyak ini aja sih guys, banyak latihan soal dan baca premis. Kenapa? Karena sebenarnya kalau nggak salah ya, waktu aku TBK kemarin itu soal PU itu tuh nggak terlalu panjang kayak di soal-soal TO gitu kan. Biasanya kan di soal TO tuh kayak apa ya, narasinya tuh panjang, terus habis itu kayak ya udah ditanyain gitu. Sebenarnya itu lebih ngebingungin, tapi kalau nggak salah tuh waktu itu di PU tuh justru lebih kayak singkat aja gitu, langsung to the point aja, jika ini maka ini ya hasilnya apa gitu. Jadi yang paling penting makanya pahamin basic ya gitu. Jadi apapun soalnya, even itu dalam bentuk redaksi, narasi gitu, ya udah kalian masih bisa baca dengan ngerti polanya gitu. Jadi gampang untuk kayak nerjemahinnya itu ke bentuk kayak misalkan jika apa sama kaki gitu. Terus untuk LBE ya, tinggal LBE itu jujur kalau misalkan LBE itu aku agak kurang juga sih sebenarnya di bagian bahasa Inggris. Skor aku cuma sekitar 635, dan itu sebenarnya guys, kalian itu kalau LBE itu paling penting ya sebenarnya, meskipun aku kayak kurang bisa di situ, aku ngerti gitu polanya kayak gimana. Kalian harus bisa mengartikan dari si satu teks itu, karena satu teks itu biasanya banyak soal kan. Jadi menurutku coba aja untuk bisa, itu mungkin kan kayak ada sekitar 3 atau 4 teks gitu dalam satu soal gitu kan, karena kan beranak kan soalnya dari satu teks itu. Nah di setiap teks itu kalian harus ngerti maksud teksnya apa, dan mungkin kalau misalkan kalian nggak bisa semuanya ngerjain tuh soal yang ada di satu teks itu, kalian bisa ke teks yang lain dulu gitu, karena lumayan gitu. Pasti biasanya kan soal di LBE itu di bagian teksnya itu yang kayak awal-awal nomor awalnya itu tuh biasanya lebih gampang gitu ketimbang yang bagian-bagian akhir gitu. Paling cuman kayak main idenya apa dan segala macemnya. Jadi seenggaknya di semua teks itu kalian bisa ngejawab satu soal itu dulu, terus ya udah ke soal-soal bawahnya. Kalau misalkan bagian-bagian akhir di semua teks itu kalian nggak bisa jawab, ya udah gitu kalian tembak aja gitu. Tapi seenggaknya yang masih bagian gampangnya itu kalian masih bisa kerjain, jadi jangan fokus di satu teks aja gitu sih guys. Dan terakhir tips yang kelima yang paling super duper penting itu adalah kalian harus rajin berdoa guys, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya cuman Tuhan yang bisa membantu kalian di masa-masa semi gap year ini. Karena ya jujur itu menurut aku aja, aku bisa lolos itu udah out of control aku banget, itu karena kemurahan kebaikan Tuhan aja. Karena aku ngerasa aku nggak bisa waktu ngerjain SNBT itu, kayak aku tuh sempat kayak ini ngapain sih gue belajar selama ya sekitar ya 5 bulanan 6 bulanan gitu loh. Gue fokus belajar ke sini, sampai kadang lebih fokus ke sini ke UTBK ini dibandingkan tugas kampus gue gitu. Kayak ya kerjain sekedar kerjain aja gitu, tapi nggak yang maksimal gitu. Tapi kok gue masih nggak bisa gitu ngerjain soal UTBK ini. Tapi puji Tuhan banget setelah perjalanan yang super duper, ya itu 6 bulan doang sih kesannya, tapi itu panjang banget rasanya bagi aku gitu, karena jalannya tuh kayak sendirian gitu. Dan puji Tuhan ternyata lolos gitu. Itu udah out of control aku banget, itu bener-bener kayak kuasa Tuhan aja. Kalau dari aku sih tips kerohanian ini, karena aku tuh Kristen, tapi sebenarnya doa aku juga doa Katolik sih guys. Aku doa novena 3 kali Salam Maria. Jadi itu tuh kayak sebenarnya aku agak lupa juga sih runtutannya kayak gimana, karena ada tata caranya. Kalian bisa cari aja di Google, itu pasti banyak banget yang ngejelasin cara berdoanya kayak gimana. Dan di situ tuh aku bener-bener kayak serutin itu. Sebenarnya kalau nggak salah tuh kayak 9 hari ya doanya. Terus habis itu aku gini sih guys doanya. Jadi pas pertama kali itu kayak bulan Februari tahu tentang doa novena ini, aku doa 9 hari. Terus habis itu jeda lagi sehari, aku doa lagi sampai pas sudah mau mendekati UTBK, kayak gitu terus sampai setelah UTBK gitu kan, setelah kita ujian ya, dan mendekati nggak mendekati pengumuman sih, pas setelah dari UTBK itu menuju ke pengumuman itu aku doa tiap hari, jadi nonstop. Biasanya kan disuruhnya kan sebenarnya 9 hari aja kan, terus habis itu stop, mungkin lanjut lagi gitu kan. Tapi aku nggak, aku lanjutin dari setelah UTBK itu langsung terus-terusan sampai pengumuman itu aku nonstop doa novena
3 kali salam Maria di jam yang sama, guys. Usahain tuh di jam yang sama. Kalaupun enggak, kadang aku beberapa kali tuh gak sempet juga kan untuk berdoa karena kuliah dan segala macamnya. Jadi aku ganti gitu, misalkan kemarin jam 10 malam aku nggak berdoa, terus habis itu besoknya aku berdoa jadi 2 kali jam 10 malam sama mungkin pas jam 6 paginya gitu. Jadi itu diganti gitu, guys. Jadi kan bisa cari juga sih tips-tips kayak cara doa untuk kayak dikabulin permintaan dan segala macamnya. Dan ya itu bener-bener mujizat Tuhan yang kayak bener-bener aku berdoa sebenarnya udah kayak sujud-sujud aja gitu loh, kayak udah berserah banget gitu loh, karena aku yakin kalau pakai kemampuan aku sendiri itu gak akan pernah bisa untuk lolos. Aku bener-bener yakin 1000% bahwa aku sampai detik ini itu semua karena Tuhan. Bener-bener kayak ya udah karena Tuhan dengar doa aku aja, bukan karena usaha aku lah gitu. Aku yakin usaha aku tuh nggak sebesar itu sampai kayak bisa membawa aku ke titik ini gitu, guys. Semangat. Oke, jadi gitu aja, guys. Sekian video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya, dan video ini semoga yang paling aku pengen adalah bermanfaat buat kalian pejuang semi gap year ataupun gap year, ataupun ya kalian yang masih pengen baru masuk PTN gitu. Semoga ini membantu kalian dengan tips-tips tadi, karena kan tips tadi nggak cuma dipakai untuk orang yang semi gap year, bisa juga dipakai untuk kalian yang mau masuk PTN. Dan semoga apapun yang kalian cita-citakan itu bisa terkabul dan bisa lolos di PTN dan jurusan impian kalian. Oke, kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa buat klik like dan tombol subscribe yang ada di bawah ya, guys. See you on the next video. Bye-bye!